Amin. Alhamdulillah dengan nikmat dan rahmat Allah kita bisa bertemu kembali dalam kajian online bersama Ustaz kita, guru kita, Ustaz Dr. Firanda Anggi Rijal CMA. Pada kesempatan kali ini, kajian ini terselenggara pada kerjasama antara tim UFA dan tim Janatus Sholat. Malam ini kita melanjutkan pertemuan ke-7 kita dalam pembahasan Kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelumnya kami akan bacakan tata tertib kajian pada kali ini. Yang pertama, menghadirkan niat yang ikhlas untuk menambah ilmu. Yang kedua, para peserta kajian dimohon untuk menggunakan namanya sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali. Yang ketiga, mematikan fitur video maupun fitur audio pada saat kajian sedang berlangsung. Yang keempat, mencatat kajian yang disampaikan oleh Ustaz untuk mendapatkan faedahnya. Yang kelima, untuk sesi tanya jawab di akhir kajian, bagi akhwat yang ingin bertanya mohon menuliskannya melalui kolom chat sehingga kami bisa membacakannya. Dan bagi ikhwan silakan langsung raise hand. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita. Untuk membersihkan waktu kami persilakan Ustaz untuk mulai kajian. Kalau tidak dapat kami persilakan tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Rekan-rekan sekalian di Surabaya dan juga di mana antum berada. Alhamdulillah kita melanjutkan pada kesempatan kali ini kajian kita tentang kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, dan kita masih melanjutkan bab yang kedua tentang bab wujub dukhul fil Islam, wajibnya masuk Islam. Telah kita sebutkan pembahasan-pembahasan sebelumnya ya tentang dalil-dalil akan wajibnya masuk Islam. Kemudian Islam yang dimaksud adalah Islam yang murni, yang terbebaskan dari subul, dari bid'ah dan syubhat ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Mujahid. Kemudian telah kita sebut pada pertemuan kemarin juga tentang larangan berbuat bid'ah, dan pada kesempatan kali ini kita sampai pada bagian terakhir dari bab ini, yaitu tentang istiqamah di atas sunnah ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala membawakan riwayat, beliau berkata wa fi sahih, yaitu dalam Sahih Bukhari, an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah bin Yaman yang dikenal dengan sahibu sir Rasulullah, yang membawa rahasia-rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Banyak hadis-hadis tentang fitnah yang dibawakan oleh Hudzaifah, yang diriwayatkan oleh Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah tahu tentang hadis-hadis tersebut ya. Karena dalam hadis kata Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, adapun aku bertanya tentang keburukan-keburukan. Khawatir aku bertemu dengan keburukan-keburukan tersebut. Makanya ada hadis-hadis tentang fitnah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Hudzaifah, dan Hudzaifah sampaikan kepada para sahabat. Hudzaifah mengerti betul tentang keburukan-keburukan yang akan terjadi di kemudian hari setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dikenal dengan sahibu sir Rasulullah, pembawa rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Al-Bukhari ya, dari Hudzaifah beliau berkata, ya ma'syaral qurra, wahai para ahli baca Quran sekalian, istaqimu, istiqamalah kalian. Fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'idan. Kalau kalian istiqamah maka kalian telah mendahului dengan pendahuluan yang jauh. Fa in akhadhtum yaminan wa shimalan, kalau kalian pergi ke kanan maupun atau ke kiri, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Sebaliknya kalian pun akan tersesat dengan sesatan yang sangat jauh. Riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah ya, kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, dalam bab al-iqtida bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencontohi, meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini Hudzaifah berkata, ya ma'syaral qurra, yaitu Hudzaifah masuk ke dalam masjid, kemudian dia mendapati orang-orang di halaqah-halaqah Quran sedang mengajarkan Al-Quran. Maka beliau mengingatkan agar mereka yang sedang sibuk dengan Al-Quran ini hendaknya istiqamah. Beliau berkata, ya ma'syaral qurra, wahai para pembaca Quran sekalian, istiqamahlah kalian.
Kalau kalian istiqamah, fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'idan, sungguh kalian telah melampaui, mendahului dengan pendahuluan yang jauh, ya. Kalian telah maju yang jauh. Fa in akhadhtum yamin wa shimalan, kalau kalian belok kanan belok kiri, laqad dhalaltum dhalalan ba'idan, maka sebaliknya kalian pun akan sangat tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan tentang riwayat ini, maka beliau menjelaskan ya bahwasanya yang dimaksud dengan qurra, ya ma'syaral qurra, wahai para ahli baca Al-Qur'an, kata Ibnu Hajar saya bacakan, wal muradu bihim al ulama'u bil Qur'ani was sunnah al ubbat. Yang dimaksud dengan al-qurra yang dipanggil oleh Hudzaifah bukanlah tukang ahli baca Quran saja yang ahli tajwid, bukan maksudnya itu. Ini qurra di zaman para sahabat, mereka adalah ahli fikih, mereka ahli ilmu, ya, bukan sekadar ahli tajwid. Beda dengan qurra zaman sekarang, ahli baca Quran bisa jadi berilmu, bisa jadi tidak berilmu, hanya pakar tajwid saja, tahsin, tapi belum tentu pakar fikih tentang apa yang dibaca. Tetapi qurra di zaman para sahabat, ketika dikatakan qurra, mereka lah ahli baca Quran dan mereka paham tentang sunnah-sunnah Nabi. Makanya Nabi SAW mengirim para qurra, ya, untuk mengajarkan ilmu Islam, ya. Sebagaimana kisah yang menyedihkan tentang terbunuhnya 70 qurra sahabat di dalam kisah Bi'rul Ma'unah, yang Nabi SAW sangat sedih dengan kejadian tersebut. Jadi kalau ada qari di zaman Nabi, itu yang dikirim oleh Nabi untuk berdakwah. Artinya apa? Artinya qari di zaman sahabat, mereka pasti faqih, mereka pasti berilmu. Makanya ketika Hudzaifah berkata, ya ma'syaral qurra, wahai para ahli baca Al-Quran, maka Ibnu Hajar mengatakan wal muradu bihim, yang dimaksud dengan qurra al ulama bil Quran was sunnah wal ubbat, yaitu orang-orang yang ahli dalam Al-Quran, para ulama yang berilmu tentang Al-Quran dan sunnah, dan juga ahli ibadah, dan kita tahu bahwasanya mereka adalah para sahabat-sahabat yang mulia, ya. Maka Hudzaifah mengingatkan, fa in istaqamtum, kalau kan istiqamah di atas sunnah Nabi, di atas apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas Islam yang murni, faqad sabaqtum, maka kalian telah mendahului dengan sabqan ba'idan, kalian telah maju dengan jarak yang sangat jauh, yang susah disusul oleh orang-orang belakangan setelah kalian, ya. Ya. Asal dengan syarat kalian istiqamah dengan Islam yang murni yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, wa in dhalaltum, kalau kalian tersesat, kalau in akhadhtum yaminan wa shimalan, kalau kalian belok kanan belok kiri, faqad dhalaltum dhalalan ba'ida, kalian pun akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Hudzaifah, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengisyaratkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan yang kanan dan yang kiri, yang menyimpang. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan semakin menjauh dari jalan yang lurus, ya. Dan ini diisyaratkan oleh Ibnu Hajar juga dalam Fathul Bari, ya. Beliau mengatakan bahwasanya hadza al-isyara ila fadli sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar alladziina madaw 'ala al-istiqamah fastashhadu baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam aw asyu ba'dahu ala tariqatihi fastashhadu aw matu ala furushihim. Ini hadis mengisyaratkan tentang keutamaan sabiqin al-awwalin dari kalangan muhajirin kaum ansar yang mereka meninggal di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup di zaman Nabi, kemudian mereka istiqamah, madaw 'ala al-istiqamah, mereka istiqamah di atas sunnah Nabi. Fastashhadu baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka meninggal di atas sunnah. Dan juga mencakup siapa? Mencakup au asyu ba'dahu ala tariqatihi, atau sahabat-sahabat yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tetap berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka meninggal dunia setelah itu, atau meninggal meskipun meninggal di atas tempat tidur mereka, yang penting mereka di atas sunnah, ya. Ini maksud dari hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala, yaitu hendaknya seorang istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim kama umirt, istiqamahlah sebagaimana kau diperintahkan. Bukan kita istiqamah dengan cara kita, dengan hawa nafsu kita, istiqamah dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil jalan kanan, jangan ambil jalan kiri. Dan riwayat ini atau
pernyataan Hudzaifah bin Yaman ini mengingatkan kepada kita ya, dan juga orang-orang yang ahli baca Al-Quran, yang perhatian terhadap tajwid. Ini suatu kebahagiaan bagi kita melihat maraknya rumah-rumah Quran, kajian-kajian Al-Quran, tahsin, tajwid. Masya Allah, orang-orang pada belajar Al-Quran. Ini suatu kemajuan yang luar biasa yang tidak kita temukan pada 10 tahun yang lalu. Ini baru-baru muncul saja ya, 10 tahun belakangan ini. Sebelumnya kita tidak mendengar hal seperti ini. Banyak ahli-ahli baca Quran datangkan dari luar negeri, membawa sanad-sanad, mengajarkan Al-Quran dengan bersanad. Masya Allah, anak-anak muda ada punya sanad, dan luar biasa ya, semangat membaca Al-Quran. Tapi perlu kita ingatkan bahwasanya ya, yang penting daripada baca Al-Quran adalah mengamalkannya. Harus istiqomah. Istiqomah bukan istiqomah baca Quran, tapi istiqomah dalam mengamalkan Al-Quran tersebut. Ini yang diisyaratkan oleh Hudzaifah. Fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'idan. Kalau kalian istiqamah, kalian akan jauh maju ke depan ya. Karena kita mendapati fenomena sebagian orang yang perhatian sama Al-Quran dari sisi tajwid, dari sisi hafalan, tetapi sebagian mereka amalannya tidak ada, tidak di atas sunnah, atau bahkan melanggar isi daripada Al-Quran. Dan ini yang sudah diingatkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah berkata, unzilal Qur'an innama unzilal Qur'an liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, maka orang-orang menjadikan bacaannya sebagai amalnya. Salah. Bacaan Al-Quran, memahami Al-Quran adalah sarana untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi untuk mengamalkan Al-Quran kita melalui 2 tahapan. Tahapan membaca, tahapan memahami. Baru kita mengamalkan. Tujuannya adalah mengamalkan. Jangan seorang hanya berhenti pada tahapan pertama membaca. Masih ada tahapan kedua, memahami, kemudian mengamalkan. Banyak orang hanya berkutat pada tahapan pertama. Itu bagus, tapi itu ingat sarana, bukan tujuan. Sehingga sebagian orang luar biasa tajwidnya, tahsinnya luar biasa, sibuk dengan nada-nada, sampai sibuk dengan qiraat-qiraat, lupa untuk belajar makna daripada kandungan ayat tersebut. Maka seorang membagi waktu dengan baik ya. Kita butuh pakar-pakar dalam hal ini, tetapi jangan sampai semua orang disibukkan untuk sibuk dengan qiraat-qiraat ya. Sebagian orang, tidak semua orang, karena waktu terbatas. Ya, kita harus punya pakar, tapi yang paling penting adalah memahami ayat-ayat Allah tersebut untuk bisa mengamalkannya. Kalau tidak dipahami, bagaimana bisa diamalkannya? Oleh karenanya diriwayatkan dari Hasan al-Basri dengan perkataan yang tegas dalam hal ini. Hasan al-Basri pernah berbicara tentang orang-orang yang qurra, ahli baca Quran di zaman beliau. Yaqulu ahaduhum, salah seorang dari ahli baca Quran berkata, qara'tul Qur'ana kullahu fama usqit minhu harfan. Kata dia, aku baca Al-Quran seluruhnya dari awal sampai akhir, tidak ada satu huruf pun yang salah, yaitu tajwidnya dengan tajwid yang benar. Dia baca dengan benar, tajwid dengan kaedah-kaedahnya semua. Apa kata Hasan al-Basri mengomentari perkataan ahli tajwid ini? Waqad wallahi asqatahu kullahu. Demi Allah, justru dia telah menggugurkan seluruh huruf dalam Al-Quran. Ya, ma yura alaihi al-Quran fi khuluqin wala amal. Ya, tidak nampak asar dari Al-Quran tersebut dalam akhlaknya, dalam amalnya. Ya, seperti orang baca Quran karena tidak paham, akhirnya sombong dan angkuh, pamer dengan tajwidnya, pamer dengan qiraatnya, menjadi sombong dan angkuh, merendahkan orang lain. Nah, ini contoh salah dalam belajar Al-Quran. Maka ini peran para guru, para mujawwid, orang yang ahli baca Al-Quran, para qurra, ketika mengajarkan Al-Quran benar-benar diajarkan adab. Ya, adab hamalatul Quran, adab-adab orang yang menghafal Al-Quran harus diajar. Kalau tidak, sebagian mereka menjadi angkuh, menjadi sombong, dijadikan sekedar untuk duniawi. Dan ini sudah, fenomena ini ada di zaman Hasan al-Basri. Makanya ketika ada seorang ahli baca Quran sombong dan mengatakan, saya baca Quran dari awal sampai akhir, tidak satu huruf pun yang saya salah, semuanya benar, tidak satu huruf pun yang saya salah. Artinya saya baca dari awal sampai akhir dengan tajwid. Maka Hasan al-Basri menimpali, wallahi waqad asqatahu kullahu, justru dia telah menjatuhkan seluruh huruf dalam Al-Quran. Ya. Kemudian Hasan al-Basri berkata, la wallahi ma haula'i bil qurra walal hukama walal war'ah. Wa idza kana an-nasu mithla hadza falakathara Allah fi an-nasi mithla haula. Hasan al-Basri
Demi Allah mereka bukan ahli baca Quran, mereka bukan para hakim, mereka bukan orang yang wara. Kalau orang semuanya seperti ini, maka jangan jadikan banyak orang seperti ini. Artinya ini keluhan Hasan al-Basri tentang orang-orang yang baca Quran di zaman beliau yang fokus hanya pada tajwid, tahsin, dan itu sebenarnya langkah yang baik. Cuma ada langkah berikutnya, memahami dan mengamalkan. Jangan sampai berkutat pada tahapan yang pertama, masih ada tahapan berikutnya, memahami dan mengamalkannya. Oleh karenanya, hati-hati orang yang belajar Al-Quran, jangan sampai dia salah dalam belajar Al-Quran. Ya. Karena kalau orang hanya fokus pada bacaannya, terkadang dia tidak paham maknanya. Bisa jadi dia baru baca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula ma akhi maitan fakarihtumuh. Wahai orang beriman, janganlah kalian, jauhilah kalian dari kebanyakan persangkaan buruk. Sungguhnya sebagian persangkaan itu adalah dosa. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan kalian menggibah salah seorang kalian, menggibah yang lainnya. Apakah kalian suka makan bangkai daging saudaranya? Dia baru selesai baca Quran, kemudian dia ketemu temannya, dia gibah. Gimana sih fulan, gimana sih? Dia baru baca ayat tentang larangan gibah. Kenapa? Karena baca sekedar baca, menikmati lantunan, hilang kandungan makna dari apa yang dibaca. Ini yang kita tidak inginkan. Kita ingin orang perhatian sama Al-Quran dan juga kandungannya, belajar tafsir, maknanya apa, faedah-faedahnya apa. Ya. Kita dapat juga sebagian orang misalnya hafal firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma." Allah mengatakan jika Allah mewajibkan kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Jika salah satunya sudah mencapai masa jompo atau keduanya atau salah satunya, maka jangan berkata kepada mereka wala tanharhuma, dan janganlah membentak mereka, wa qul lahum qawlan karima, ucapkanlah perkataan yang baik. Tapi dapati dia hafal Al-Qur'an tapi membantah orang tuanya, membangkang orang tuanya, membuat orang tuanya menangis. Hafiz tapi begitu. Itu terjadi. Saya bukan bicara asal hayalan, tidak, ini kenyataan. Terdapati seorang anak hafal Quran berkelahi sama bapaknya. Karena salah tujuan dia baca Quran sekedar hanya tidak pada tahapan pertama. Jadi harus dilanjutkan. Kalau anak-anak hafalannya masih fresh, kita suruh hafal, lanjutkan. Jangan berhenti pada sekedar pandai baca Quran, pandai tahfidz, pandai tajwid. Taib, apa fungsinya? Ya, menjadi imam, oke, jadi imam. Selanjutnya paham maknanya, kemudian diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan, maka Quran yang seharusnya menjadi pembela pada hari kiamat kelak justru menjadi bumerang. Bukankah Rasulullah SAW berkata, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Al-Quran berkata, "Ya Rabbi mana'tuhu minan naum." Ya Rabbku, ya, fasyafi'ni fihi, ya Allah, izinkanlah aku beri syafaat kepada orang ini, aku telah menghalangi dia dari tidur malam, dia baca aku. Ya. Ini Al-Quran kalau diamalkan maka demikian, bahwasanya dia akan membela seorang pada hari kiamat. Tapi kalau tidak diamalkan, justru sebaliknya akan jadi bumerang. Ya, kata Nabi SAW, Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu menjadi pembelamu atau menjadi bumerang bagimu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang panjang tentang kisah 4 orang yang diazab dalam alam barzakh, diazab sampai hari kiamat kelak. Di antaranya orang yang berdusta, ya, kadzabun yuhadditsu bil kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Seorang pendusta yang berdusta dengan satu dusta, kemudian dustanya di-share sampai tersebar seluruh penjuru bumi, maka dia disiksa, dirobek ininya, dirobek sampai hari kiamat. Kemudian di antaranya ada yang makan riba, kemudian mau dilempar, disiksa, ya. Kemudian ada pezina yang kemudian dimasukkan dalam tanur. Salah satunya kata dikatakan kepada Nabi, "Walladzi ra'aitahu yushdahu ra'suhu." Dan yang kau lihat wahai Rasulullah, yang disiksa di mana kepalanya dipecahin, hancur. Kemudian yang memecahkan gelinding batunya. Kemudian dia ambil batunya, ketika dia balik kepala orang itu kembali lagi, dia hancurin lagi. Kemudian batu tersebut menggelinding, tadahraj, maka dia datang diambil lagi, terus sampai hari kiamat. Dikatakan kepada Nabi, "Walladzi ra'aitahu yushdahu ra'suhu."
Orang yang kulit kepalanya dihancurkan, farajulun 'allamahullahul Qur'an. Perhatikan. Seorang yang Allah ajarkan kepada dia Al-Qur'an. Fanama annahu bil-lail, maka malam dia tidur, dia tidak baca, walam ya'mal fihi bin-nahar, dan siang hari dia tidak amalkan. Ya, dan siang hari dia tidak mengamalkannya. Lihat, ini jadi Al-Qur'an ini bukan kita sekedar wawasan, yang penting saya baca Quran, saya ahli. Enggak, ada konsekuensinya. Kalau kau tidak menjalankan konsekuensinya, nikmat yang Allah berikan kepadamu itu, kau bisa hafal Quran, suaramu bagus, tajwidmu indah, itu akan menjadi bumerang bagimu pada hari kiamat. Hati-hati wahai penghafal Quran. Hati-hati wahai orang-orang yang memiliki sanad. Apa yang Anda lakukan adalah sangat baik, tapi ingat, hati-hati ada konsekuensinya. Ya. Rajulun 'allamahullahul Qur'an. Orang yang sudah Allah beri nikmat kepada dia, di mana dia ahli Al-Qur'an, tapi ternyata malamnya dia tidur, tidak dia baca. Siangnya walam ya'mal bihi bin nahar. Siangnya walam ya'mal fihi bin nahar. Siangnya dia tidak mengamalkannya, maka dia akan disiksa di alam barzakh. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Adapun maksud Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya ma'syaral qurra, kalau kalian istiqamah, kalian akan maju sangat jauh. Maksudnya al-qurra beda. Al-qurra, saya katakan al-qurra zaman dahulu, zaman para sahabat, mereka pasti faqih. Mereka pasti berilmu tentang sunnah. Makanya yang Nabi kirim untuk berdakwah adalah para ahli Quran. Beda dengan qurra zaman sekarang, ya, yang di antara mereka ada yang alim, di antara mereka ada yang tidak alim, ya. Hanya sekedar, bahkan di antara mereka hafal Quran tapi bermaksiat, ya. Ini terjadi pada siapa saja. Jadi maksudnya bukan kelaziman ahli Quran berarti ahli agama, tidak kelaziman. Beda dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena dalam riwayat disebutkan sebagian sahabat, tidaklah kami belajar 10 ayat sampai kami memahami maknanya dan kami mengamalkannya. Para sahabat kalau belajar Al-Quran seperti itu. Mereka belajar ayatnya, mereka hafalkan, mereka pahami maknanya dan mereka amalkannya bertahap. Kata Hudzaifah, fa in akhadhtum yaminan wa shimalan, kalau kalian mengambil jalan kanan, jalan kiri, hati-hati karena harus di atas jalan Nabi. Sebagian tadi saya sudah sebutkan perkataan Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, siapa yang istiqamah di atas jalan Nabi, tidak mengambil jalan kanan, jalan kiri, maka dialah yang selamat. Kalau mengambil jalan kanan, jalan kiri menyimpang, maka kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Artinya apa? Kalau ada ahli Quran tersesat, maka dampaknya lebih buruk lagi. Dampaknya sangat buruk. Karena dia menjadi sorotan, orang ahli baca Quran, orang disangka orang alim kemudian sesat. Subhanallah. Dan itu bisa terjadi. Subhanallah, bisa terjadi. Kita dapati ada sebagian ahli Quran kemudian mengajak orang untuk joget, mengajak orang untuk dengar musik, mengajak orang nonton bioskop. Ada nggak? Ada seperti itu ahli Quran. Dia yang ikut dia banyak. Kenapa dia ahli Quran, hafiz Quran, tajwidnya bagus, ngajar tajwid, ternyata ngajak bermusik-musik, ngajak joget-joget, kemudian ngajak nonton bioskop. Ya gimana orang pada semangat ya. Ini ustadz satu ini haram-haram, ini bagus, ini ahli Quran, tapi fleksibel ya. Ustadznya bijak maksudnya halal-halal, semuanya halal, bijak. Yang haram-haram dibilang tidak bijak. Makanya kalau model orang seperti ini ahli Quran tersesat, maka bahaya. Maka dikatakan fa in akhadhtum yaminan wa shimalan, kalau kalian wahai ahli Quran ngambil kanan ngambil kiri tidak lurus, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya kalian telah sesat dengan kesesatan yang nyata, ya. Jadi dibawakan riwayat ini dalam bab ad-dukhul fil Islam, wujub ad-dukhul fil Islam, wajibnya masuk Islam, maksudnya Islam yang murni, Islam yang harus diistiqomahkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wasiat Hudzaifah kepada para ahli baca Al-Quran tersebut, jangan belok kanan belok kiri. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan riwayat berikutnya, beliau berkata, wa ruwiya an Muhammad bin Waddah an Hudzaifah, dan diriwayatkan dari Muhammad bin Waddah dari Hudzaifah bin Yaman, annahu kana yadkhul masjid, dia masuk masjid, fayaqifu alal hilaq, kemudian dia berdiri banyak halaqah-halaqah Quran. Ini terkait dengan riwayat sebelumnya. Bahwasanya Hudzaifah masuk masjid, dilihat banyak halaqah Quran, halaqah Quran. Fayaqul, maka dia berkata tadi, ya ma'syaral Quran, wahai para ahli baca Quran, istaqimu, istiqamalah kalian. Fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'idan, kalau kalian istiqamah kalian akan maju sangat jauh. Wa in akhadhtum yaminan wa shimal, kalau kalian belok kiri, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, kalian akan sesat dengan kesesatan yang nyata, ya.
Muhammad bin Waddah, Ibnu Waddah ini punya ulama Malikiyah, punya buku judulnya Al-Bid'ah wan Nahyu Anha. Buku tipis ya tentang larangan terhadap bid'ah. Dia meriwayatkan dari Hudzaifah riwayat ini ya. Kemudian kemudian Ibnu Waddah berkata, anba'ana Sufyan bin Uyainah, telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah, an Mujahid, dari Mujahid, an Sya'bi, dari Sya'bi rahimahullah, an Masruq, dari Masruq, qala Abdullah ibnu Mas'ud. Masruq adalah muridnya Abdullah bin Mas'ud, Masruq tabi'in. Qala Abdullah, yakni ibnu Mas'udin, berkata Abdullah bin Mas'ud, laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu. Tidak ada satu tahun pun kecuali yang setelahnya pasti lebih buruk. Ini wasiat Ibnu Mas'ud tentang berpegang teguh di atas Islam yang murni. Beliau mengingatkan, laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu. Tidak ada suatu tahun pun kecuali yang setelahnya lebih parah. La aqulu amun amtaru min amin. Aku tidak mengatakan bahwasanya tahun yang di mana hujannya lebih lebat sebelumnya, ya. Wala amun akhsabu min amin. Bukan aku maksudkan tahun yang lebih subur daripada tahun sesudahnya, ya. Wala amirun khairun min amir. Bukan maksudku bahwasanya tahun itu ada amir yang lebih baik daripada tahun setelahnya. Bukan itu maksudku. Artinya bukan urusan duniawi yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan tidak ada suatu tahun kecuali yang setelahnya lebih buruk. Bukan maksudnya perkara duniawi, keburukan dari sisi duniawi, bukan. Bukan tahun berikutnya hujannya lebih sedikit, bukan tahun berikutnya tidak kurang subur, bukan tahun berikutnya penguasanya parah, bukan begitu maksudku. Lakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum. Tapi maksudku adalah perginya atau wafatnya ulama kalian dan orang-orang terbaik di antara kalian. Thumma yahdutsu aqwamun yaqisunal umura bi ara'ihim. Setelah hilang para ulama dan hilang orang-orang yang terbaik di antara kalian, maka muncullah kelompok manusia-manusia, kaum-kaum yang mereka mengukur perkara-perkara bi ara'ihim, dengan ra'yu mereka, dengan pendapat mereka. Fayuhdamul Islam wa yuslam. Jadilah hancurlah Islam, jadilah bocorlah Islam. Ini peringatan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya hati-hati kalau kalian hidup semakin lama, semakin jauh dari tahun kenabian, semakin jauh maka banyak ulama yang akan semakin meninggal dunia, dan kalau akan semakin muncul orang-orang bodoh yang mereka akhirnya berbicara tentang masalah agama tidak menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi menggunakan otak mereka, menggunakan logika mereka. Makanya tadi kata Ibnu Mas'ud, lakin dhahabu ulama'ikum, akan tapi yang saya khawatirkan perginya ulama kalian, wa khiyarikum, orang terbaik di antara kalian. Setelah mereka tidak ada, thumma yahdutsu aqwamun, kemudian muncul orang-orang yaqisunal umura, mereka menimbang segala perkara bi ara'ihim, dengan otak mereka, dengan akal mereka. Dengan cara seperti ini menimbang perkara bukan dengan Al-Quran dan Sunnah tapi dengan otak, dengan akal, fayuhdamul Islam, maka Islam akan hancur, wa yuslam, dan ikat Islam akan pecah. Islam akan pecah. Ini riwayat yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala tentang bab wajibnya masuk Islam. Perkataan Ibnu Mas'ud, la ya'ti zamanun atau la ya'ti amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu. Tidak datang suatu tahun kecuali yang sesudahnya lebih buruk. Ini secara global ya. Maksudnya secara global ulama semakin tahun semakin berkurang. Ya. Kita kehilangan para ulama ya. Tidak muncul lagi ulama-ulama seperti dahulu. Tidak ada ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, sudah tidak ada lagi. Yang punya kemampuan seperti mereka tidak ada. Sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, dengan madrasah-madrasah yang dibuka luar biasa, ya, dengan kemudahan sarana-sarana untuk menghafal, sarana untuk belajar, buku-buku juga tersebar di mana-mana, tidak harus beli, sudah di internet sudah banyak. Tapi toh tidak ada yang bisa muncul seperti ulama-ulama yang baru saja meninggal seperti Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Enggak ada. Kita punya guru-guru yang hebat-hebat di Al-Haramain dan juga di banyak negara-negara, bukan cuma di Arab Saudi, tapi tidak sehebat mereka. Tidak sehebat mereka ya. Jadi menunjukkan bahwasanya tadi kata Ibnu Mas'ud, maksudku kata Ibnu Mas'ud, semakin tahun semakin buruk, maksudnya ulama semakin berkurang. Ulama semakin berkurang. Namun ini secara global bisa jadi satu tahun lebih baik daripada sebelumnya, bisa jadi.
Ya seperti contohnya Allah memunculkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yang menjadi khalifah yang sangat hebat, yang mendatangkan kebaikan meskipun masa pemerintahan cuma sebentar, mengalahkan puluhan tahun sebelumnya, ya. Mengalahkan puluhan tahun sebelumnya. Artinya ada, tapi cuma sebentar, hanya bertempo saja, temporal saja. Setelah itu kemudian kembali lagi buruk lagi, ya. Demikian juga setiap 100 tahun akan ada Allah utus ulama yang perbaharui agama Islam, ya. Kata dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si mi'ati 'amin, ya, man yujaddidu laha dinaha." Allah utus setiap 100 tahun mujaddid, yaitu seorang akan perbaharui agama, ya. Memperbaharui ilmu hadis, memperbaharui ilmu fikih, yang kemudian mulai merosot. Ada lagi Allah kirim orang-orang hebat yang bisa memperbaharui agama. Tapi secara umum semakin jauh dari kenabian, zaman kenabian semakin berkurang ulama, ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud mengingatkan akan muncul, ya, akan muncul orang-orang yang mereka berbicara tentang agama tapi dengan akal, hati-hati. Dan sudah muncul zaman sekarang banyak sekali. Apalagi zaman medsos semua bicara pakai logikanya, menurut saya bukan pakai Al-Qur'an dan hadis. Menurut saya, menurut kondisi, menurut bukan pakai Al-Qur'an hadis. Al-Qur'an hadis tidak dipakai sama sekali. Semua bicara agama tentang kepentingan politik, kepentingan tradisi, kepentingan apa, kepentingan ekonomi, sudut pandang ekonomi, sudut pandang politik, sudut pandang tradisi, bukan sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Dan itu banyak sama sekarang. Dan ketika muncul banyak orang seperti ini bicara tentang agama, ya, maka seorang hendaknya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin berat, ya, karena orang-orang tidak suka dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan suatu zaman di mana al-qabid ala dinihi kal qabid ala jamr. Akan datang zaman di mana orang berpegang teguh dengan agamanya seperti berpegang teguh dengan bara api, ya, seperti megang bara api, panas, berat. Namun ini memberi motivasi kepada kawan-kawan semuanya untuk terus berdakwah. Karena kalau hilang suara dakwah, maka orang-orang ahlul batil ini bicara terus. Kita harus mengimbangi, kalau bisa mendominasi, ya. Terus selama kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah, kita berdakwah. Sampaikan kebenaran, harus disiarkan. Harus diviralkan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik menghadapi orang-orang seperti itu, ya. Oleh karenanya bab ini atau riwayat ini dibawakan untuk bab wajib untuk masuk dalam Islam, maksudnya Islam yang murni. Islam yang dibangun dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan Islam yang dibangun di atas pendapat. Lihatlah betapa banyak akidah yang dibangun di atas pendapat, perasaan, dibangun di atas perasaan, di atas menurut pendapat, menurut hatiku, ya, bukan Al-Quran dan Sunnah. Muncullah firqah-firqah, muncullah tariqat-tariqat, muncullah kelompok-kelompok, ya. Semuanya kembali kepada ra'yu, kepada logikanya, bukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Taib, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, bab ketiga. Masih ada waktu. Bab tafsiril Islam wa qaulillahi ta'ala, bab tentang tafsir Islam dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Jika mereka orang-orang Nasara tersebut berdebat denganmu, maka katakanlah, aku sudah menyerahkan wajahku kepada Allah. Aslamtu, aku mengarahkan wajahku kepada Allah. Wa man ittaba'an, dan orang yang mengikuti pun demikian, mereka menyerahkan wajah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab tafsir Islam. Bab tentang tafsir Islam untuk menjelaskan Islam itu apa sih. Kita kan disuruh ikut Islam, disuruh menjauhkan diri daripada bid'ah, daripada syubhat, disuruh mengikuti Islam yang murni. Islam itu apa yang harus kita ikuti? Ya, inilah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala bagaimana tertib dia ketika membuat buku ini. Pertama tentang keutamaan Islam, kemudian kedua tentang wajib masuk Islam, ketiga Islam apa yang harus kau ikuti, perlu ditafsirkan. Apa yang dimaksud dengan Islam, ya. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, tentu
Islam adalah agama yang sempurna, dan Islam secara bahasa diambil dari aslama yuslimu yang maknanya adalah istaslam, yaitu istislam, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam artinya menyerahkan diri. Aslama, dia menyerahkan dirinya, aslama wajhahu wa may yuslim wajhahu ila Allah, siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah itu dia pasrah. Ya. Aslamtu wajhi ilaik, orang sebelum tidur seorang berdoa, aslamtu wajhi ilaik, aku serahkan wajahku kepada engkau, aku pasrahkan wajahku kepada engkau ya Rabb. Jadi Islam artinya tunduk dengan aturan-aturan, ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan namanya Islam yaitu tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, huwal istislam lillahi bitauhid, ya. Saya tuliskan ini perkataan Syekh Abdul Wahab dalam sebagian bukunya. Islam huwa istislam bitauhid, kemudian al-inqiyad lahu bitta'ah, kemudian yang ketiga adalah wal khulus minasyirk. Ini hakikat Islam secara sederhana, ya. Islam yang pertama adalah pasrah kepada Allah dengan bertauhid, yaitu mentauhidkan Allah. Yang kedua, tunduk kepadanya dengan ketaatan. Yang ketiga adalah khulus minasyirik, yaitu bersih dari kesyirikan. Ini adalah hakikat Islam, ya, hakikat Islam. Tiga perkara ini disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya yang lain, ya. Inilah hakikat Islam. Siapa yang tidak mendatangkan tiga perkara ini, tidak bertauhid, tidak tunduk dan melakukan kesyirikan, maka dia bukan muslim yang sesungguhnya. Ada orang mengaku dia muslim tapi ternyata dia menyembah berhala, maka dia bukan muslim. Ada orang mengaku muslim tapi ternyata dia menyembah penghuni kubur, maka dia bukan muslim. Ada orang mengaku muslim ternyata dia menyembelih kepada selain Allah, kepada ruh, kepada dewa, kepada jin, maka sungguhnya dia bukan muslim. Bukan muslim. Inilah hakikat daripada Islam. Dan pada bahasa ini Syekh Abdul Wahab akan menyebutkan beberapa makna Islam secara terperinci. Tapi ini kesimpulannya. Kesimpulannya itu bertauhid, tunduk kepada Allah dan ikhlas, jauhkan diri daripada kesyirikan. Adapun ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, fa in hajuka faqul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'an, jika mereka mendebatmu orang Nasara, ya, katakanlah aku menyerahkan wajahku kepada Allah dan juga orang yang mengikutiku. Ayat ini dalam surat Ali Imran ayat 20. Ayat sebelumnya Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. "Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab." Ya, dan tidaklah ahlul kitab mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, namun mereka berselisih karena berbuat zalim atau hasad di antara mereka. Dan siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, maka sungguhnya Allah cepat hisabnya. Setelah itu, fa in hajuka, kalau mereka berdebat denganmu, ya, orang-orang yang musyrik atau orang Nasara atau orang Yahudi, fa in hajuka faqul aslamtu, kalau mereka diskusi kepadamu, kau sudah tawarkan Islam wahai Muhammad, Islam yang benar seperti ini, mereka tidak peduli, mereka tidak terima dan mereka debat kepadamu, maka katakanlah faqul aslamtu wajhi lillah, aku ini bertauhid, aku serahkan wajahku kepada Allah. Dia tahu wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia dan dia tempat berarah, tempat berjalan, yaitu saya hanya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Benar-benar ketundukanku hanya kepada Allah. Maka dibuat ungkapan dengan aslamtu wajhi, aku serahkan wajahku, karena wajah adalah tempat bagian tubuh yang paling mulia dan dia tempat berjalan menuju arah yang dituju oleh wajah tersebut. Ketika kita katakan kita menyerahkan wajah kita kepada Allah, artinya kita pasrah, kita tunduk kepada Allah dengan secara totalitas.
Wa manittaba'an, demikian juga orang yang mengikutiku menyerahkan wajah mereka kepada Allah. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyyin aslamtum, dan katakanlah kepada ahlul kitab Yahudi Nasara yang berdebat, yang mendebat, wal ummiyyin dan juga orang musyrikin, aslamtum, apakah kalian masuk Islam? Fa in aslamu faqad ihtadaw, kalau kalian masuk Islam, kalau kalian menyerahkan diri kepada Allah, maka sungguh mereka, fa in aslamu, kalau mereka masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat hidayah, ya. Inilah kesimpulan Islam, ya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah, menyerahkan wajahnya kepada Allah dan bersih daripada kesyirikan. Kalau ada ahlul kitab mendebat, Yahudi Nasrani yang terjerumus dalam kesyirikan, kalau ada ummiyin, para penyembah berhala, kemudian mendebat, maka katakanlah aslamtu wajhiya lillah. Aku enggak akan ikut kalian. Aku hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin aku menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi insyaallah, ya. Wa qala rahimahullahu taala, setelah membawakan ayat, saya membawakan tafsir Islam. Ini tafsir pertama dari ayat. Islam adalah tunduk kepada Allah dengan ikhlas, bertauhid, tunduk kepada perintahnya dan bersih daripada kesyirikan. Jangan seperti ahlul kitab, jangan seperti ummiyin. Kemudian hadis tentang tafsir Islam. Wa fi sahih an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahih Muslim dan juga dalam sahih Bukhari, dari Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, al-Islamu, Islam adalah antashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad utusan Allah, wa tuqimas salat, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan engkau berhaji ini satata ilaihi sabila, jika kau mampu. Ini hadis yang masyhur yang disebut dengan hadis Jibril. Sering kita bahas hadis ini, yang di mana Jibril bertanya datang menjelma menjadi seorang Arab Badui, kemudian berkata ya Muhammad. Dia tidak bilang ya Nabiullah, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, tapi dia mengatakan ya Muhammad. Orang-orang bingung siapa orang ini, ternyata dia malaikat Jibril. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, di antara pertanyaannya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW jelaskan Islam dengan rukun Islam. Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Islam adalah syahadatain. Yang kedua tuqimus salat, mendirikan salat. Yang ketiga kau bayar zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima haji bagi yang mampu. Ini yang disebut dengan mabanil Islam, bangunan Islam. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW berkata, "Bunyal Islam ala khams." Bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara. Inilah disebut dengan pondasi Islam. Yaitu apa? Rukun Islam. Maka ada timbullah istilah para ulama dengan rukun Islam. Ya, artinya ini yang paling pokok dalam Islam, yang menunjukkan tentang amal zahir. Ya. Maka seorang berusaha dalam kehidupan ini menjalankan rukun Islam. Ini yang paling utama. Artinya kalau kita punya bangunan, yang paling utama kita punya bangunan, pondasinya 5 ini sudah ada. Kalau pondasinya sudah kokoh, maka untuk membangun yang lain sangat mudah. Maka seorang harus mengetahui prioritas ketika dia sedang membangun bangunan Islamnya, maka dia perhatian tentang pondasinya. Salat syahadatain benar-benar dia kerjakan, ya. Tidak berbuat syirik sama sekali, mengikuti sunnah Nabi, maka itu syahadatain, ya. Tunduk kepada Nabi, membenarkan perkataan Nabi, ya. Apa tuh syahadatain? Itu makna syahadatain. Syahadat kepada Allah itu bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan. Syahadat kepada Nabi yaitu membenarkan perkataannya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak mengerjakan ibadah kecuali dengan syariatnya. Itu namanya mengakui Nabi sebagai seorang Rasul. Kemudian yang lupa salat yang benar, ya. Jangan asal-asalan salat, karena itulah tiang agama. Ini adalah salah satu dari pondasi utama dari 5 pondasi bangunan Islam kita. Kita akan bertemu dengan Allah dengan membawa bangunan Islam kita ini. Salat yang benar, kemudian zakat. Ingat, zakat pahalanya besar. Jangan sampai seorang pelit-pelit dalam bayar zakat. Dia punya, jangan sampai bangunan pondasi bangun rumahnya ternyata tidak kokoh. Kenapa? Zakatnya dia bayarnya enggak benar. Tidak mau bayar seluruhnya, ya. Kemudian puasa bulan Ramadan yang benar, dan haji kalau punya mampu uang jangan tunda-tunda. Segera berhaji. Sehingga ketika kita bertemu dengan Allah, lengkap pondasi kita 5 ini. Sisanya itu hanyalah kewajiban-kewajiban yang lain atau sunnah-sunnah memperindah bangunan kita. Percuma kita
sedekah yang banyak tapi ternyata zakat kita nggak benar. Pondasinya nggak kuat. Sedekah yang dibangun di atasnya nggak beres. Percuma kita rajin sholat sunnah tapi ternyata sholat 5 waktunya kita nggak beres. Percuma kita puasa sunnah tapi puasa kita nggak beres ya. Percuma kita banyak ibadah ternyata kita berbuat kesyirikan. Percuma kita mengaku kita umat Muhammad tapi isinya ibadahnya bid'ah melulu. Dan terus ikut siapa kalau begitu? Maka pondasi ini dikuatkan, ya, dikerjakan dengan baik sehingga bangunan Islam kita menjadi lebih indah. Yang ini tinggal nempel-nempel belakangan, ya, ibadah-ibadah lain menempel bangunan tersebut menjadi lebih indah. Tapi seorang berusaha meninggal dunia dengan 5 pondasi tersebut sudah dia kerjakan. Banyak di antara kita yang mungkin masih sudah punya uang tapi belum haji ya. Berusaha untuk bisa haji, daftar, paling tidak daftar. Kalau punya duit, daftar. Entah kapan dipanggil oleh Allah, yang penting sudah menunjukkan keseriusan kepada Allah bahwasanya kita mau melaksanakan ibadah haji sehingga ketika kita meninggal kita membawa 5 bangunan tersebut. Wallahu ta'ala bisawab, ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Selanjutnya kami ingatkan kembali untuk akhwat yang ingin bertanya mau menuliskannya melalui kolom chat sehingga bisa kami bacakan, dan bagi ikhwan yang ingin bertanya silakan langsung raise hand. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Ustaz, Ustaz, apakah kita akan diazab bila membaca Al-Quran saat menjadi imam ada niatan terbesit niatan riya dan ujub? Barakallahu fiikum Ustaz. Tidak ada yang bisa selamat dari riya dan ujub. Tugas kita adalah melawan hal tersebut, ya. Melawan hal tersebut, dan kita berjuang melawan ujub dan riya sampai wafat kita. Ketika kita tidak suka, kita rasakan dalam diri kita nggak suka. Kita nggak suka dengan namanya riya, nggak suka dengan ujub. Kalau terbesit, mudah-mudahan Allah maafkan. Yang penting yang dilarang adalah kalau orang terbesit kemaksiatan hati seperti hasad, ya, dengki, suudzon, ini semua penyakit hati, sombong, ujub, riya. Kalau dia biarkan bercokol dalam dadanya, tapi kalau dia lawan, ketika hasad dia bilang, kenapa saya hasad? Auzubillah. Kalau dia sombong, kenapa saya harus sombong? Dia lawan, dia dapat pahala. Dia riya, kemudian dia lawan, ngapain saya riya? Emang saya suaranya kayak apa? Memang lebih indah daripada Syekh Sudais, daripada Imam Haram. Siapa suara kayak begitu aja kok? Hafalan juga sering salah-salah ya. Kemudian ujub, apa yang mau kita ujubkan? Jadi kita lawan. Ketika kita lawan penyakit-penyakit tersebut, insya Allah tidak dicatat sebagai dosa karena kita lawan. Ya, adapun hati kita bersih tidak pernah terbetik sama sekali, itu sulit. Itu manusia punya hawa nafsu, terbetik kita sombong, merendahkan. Yang lain sangat sering terjadi. Apalagi kita punya kelebihan, kita punya kemampuan, kita punya potensi, yang lain tidak punya potensi, maka timbul ujub, merasa lebih tinggi. Akhirnya ujub tadi mengantarkan kepada kesombongan, merendahkan orang lain, ya. Makanya di antara para ulama yang mengatakan ujub adalah al-ihsas bitamayus. Kapan seorang merasa dirinya spesial, hebat dari yang lain, ini tanda-tanda ujub. Kalau dia tidak kembalikan ini anugerah Allah, dia lupa ini anugerah Allah, jadilah dia ujub. Kalau dia sudah merasa dia spesial daripada yang lainnya, yang lain tidak seperti saya, mulailah dia beranjak pada kesombongan, merendahkan orang lain. Wal kibar ghamtun nas. Sombong itu merendahkan orang. Apa dia? Apa cuma bisa itu? Bisa ngajar apa? Enggak bisa apa-apa. Itu namanya merendahkan orang lain. Nah, itu tidak ada yang selamat dari perasaan seperti itu. Tapi tugas kita adalah melawan. Kalau kita lawan, insyaallah tidak masalah, bahkan kita dapat pahala insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Atas jawabannya. Yang selanjutnya akan kami persilakan terhadap saudara Muhammad Kevin Zulki yang telah akses silakan. Bagaimana jika Tunggu sebentar, suaranya kurang keras. Silakan. Sudah Ustaz? Iya, sudah jelas. Baik. Seperti yang dijelaskan Ustaz tadi, tahap tertinggi dalam Al-Quran itu adalah makannya. Jadi bagaimana jika seseorang berusaha menghafalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu Al-Quran maupun Sunnah, tetapi dia tidak hafal dalilnya Ustaz, karena dia tahu misalnya hukum musik itu haram, dan dia mengamalkannya untuk tidak mendengarkan ataupun memainkan musik, tetapi dia tidak hafal dalil-dalilnya. Terus yang kedua, ada dalil bahwa harus meninggalkan jual beli ketika datang waktu sholat Jumat. Bagaimana jika seseorang yang bekerja pada waktu Jumat tersebut, tetapi pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan Ustaz? Karena jika ditinggalkan akan timbul masalah yang lebih besar. Seperti apa? Seperti apa?
Seperti apa pekerjaan itu? Misalnya kayak Anda bekerja sebagai proses engineer, Ustaz. Jadi proses engineer ini sistemnya shifter atau shift. Jadi pekerjaan itu kalau ditinggalkan itu proses produksinya itu akan bermasalah, Ustaz. Karena harus diawasi terus-menerus. Tapi adapun yang pertama, jika seorang menjalankan Al-Quran dan Sunnah meskipun tidak hafal, tidak jadi masalah, yang penting dia ngerti. Seorang itu beramal dengan dalil, ya. Tidak harus hafal dalilnya, dia ngerti ini ada larangan. Saya tidak hafal dalilnya, dia ngerti ini sunnah, meskipun saya tidak hafal dalilnya, tidak jadi masalah. Berarti dia mengamalkan. Tentu lebih indah orang-orang yang menghafal dalilnya, seperti para qurra ahli baca Quran. Mereka ngerti, mereka tahu dalilnya, mereka tahu tafsirnya, mereka amalkan, tentu amalannya lebih indah karena dia mengamalkan dengan penghayatan, karena dalilnya ngerti, tafsirnya ngerti, kemudian diamalkan. Tapi jika ada seorang mengamalkan, dia tahu dalilnya secara global, dia tidak tahu secara detail, apalagi hafal, dia tidak hafal, tidak jadi masalah, karena tugas kita adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tidak harus menghafal dalilnya, yang penting kita tahu dalilnya, kita tahu secara global, ya. Wallahu alam, berkaitan dengan pekerjaan tadi, ya, cari solusi misalnya kalau kita di negeri ini misalnya mungkin pas Jumatan kita serahkan kepada non muslim misalnya, yang dia tidak sholat Jumat, atau misalnya ada sebagian wanita yang bertugas, ya, berusaha cari solusi, ya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau begitu terus jawabannya, lanjut ke izin untuk pertanyaannya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana jika ada seseorang yang hafal Al-Quran tapi tidak membenarkan dengan serius bacaan muridnya yang salah, karena dia berprinsip bahwa sudah bagus mereka mau baca Al-Quran daripada nanti tak mau baca lagi karena harus benar bacaannya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Masalah benar baca Al-Quran ada standar orang yang standarnya terlalu tinggi. Ini biasanya yang punya kasih sanad. Wajar dia punya standar yang tinggi karena memang ilmu itu harus ada penerusnya. Tapi kalau untuk orang-orang tidak perlu sampai seperti itu. Yang penting oke, ya. Ya, seperti itu. Tidak harus kemudian detail. Detail kapan orang-orang mau kerja, mau ini, mau banyak urusan, kemudian suruh akhirnya semua harus jadi ustadz. Apakah orang baca Quran harus punya sanad? Jawabannya kan tidak. Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi qara'al Qur'an wa huwa syakun alaihi wa yatata'ta lahu ajran." Dan orang yang baca Quran dan dia kesulitan dan dia terbata-bata, ini bukan cuma terbata-bata, maksudnya sulit baca, ya. Sulit dan terbata-bata, bagi dia dapat 2 pahala. Pahala baca Quran, pahala menghadapi kesulitan tersebut. Artinya pernyataan orang tersebut benar dari sebagian sisi, artinya iya benar, jangan terlalu bersulit. Tapi kalau salahnya lahnul jali, terlalu parah, artinya hurufnya salah, dot dibaca dal misalnya, sin dibaca sad, atau sad dibaca sin dibaca shin dibaca sin. Ini harus diperbaiki karena itu pengaruhi, itu lahnul jali, itu kesalahan yang fatal yang merubah makna. Tapi kalau ikhfa'nya kurang, idharnya kurang, enggak ada, dengan perlahan. Yang penting mereka baca, nanti diperbaiki perlahan-perlahan. Karena hukum tajwid selama tidak merubah makna, tidak sampai pada derajat wajib, hukumnya sunnah. Dan standar baca Al-Quran berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Orang yang mengambil sanad tentu standarnya tinggi. Tapi kalau untuk baca keseharian, orang belajar tahsin tidak perlu harus berat-berat, ya. Apalagi kita bukan orang Arab, kita orang Ajam, ya, maka dilihat, ya, siapa yang belajar. Kalau kita lihat orang serius, ya kita naikkan standarnya. Tapi kalau orang awam, yang penting mereka sudah baca enak, mereka pelan-pelan diajar, tidak harus segera pakar ahli, ndak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Yang berikutnya Anda kasih kesempatan kepada saudara MK. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya, Ustaz, kalau misalnya saya pernah mendengar itu salah satu tokoh yang mengaku muslim, yang muslim, tapi beliau ini mengatakan bahwa semua agama itu tauhid, Ustaz. Nah, apakah beliau ini muslim langsung kufur, Ustaz, ya? Orang yang mengatakan semua agama tauhid itu kalau dia baru masuk Islam atau dia hidup di tengah-tengah di tengah-tengah orang-orang kekufuran, ya,
belum kenal Islam ya. Maka mungkin kita kasih uzur, tapi kalau orang itu orang muslim bahkan dosen misalnya, maka tidak ada uzur baginya. Bagaimana dia menyamakan tauhid dengan kesyirikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir Sultan. Nah, Ustaz. Ya. Yang terakhir, Ustaz, bagaimana cara berprasangka baik kepada diri sendiri maupun orang lain yang suka berbising di hati, kadang berprasangka baik dan kadang juga berprasangka buruk? Kalau sama orang harus berprasangka baik, kecuali ada indikator yang sangat kuat membuat kita berubah dari berprasangka baik kepada prasangka buruk. Tapi hukum asal kita berprasangka baik. Boleh kita berprasangka buruk kalau tadi ada indikator. Makanya Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian persangkaan itu dosa, artinya sebagiannya tidak dosa jika indikatornya kuat. Sebagaimana ketika Nabi Yakub alaihissalam anak-anaknya datang mengatakan bahwasanya Yusuf telah dimakan serigala. Tetapi indikasi kuat menunjukkan bahwasanya Yusuf tidak dimakan serigala. Kenapa? Pertama, Yakub alaihissalam tahu Yusuf cerita bahwasanya dia bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepadanya, dan itu belum terjadi. Sehingga indikasi menunjukkan Yusuf belum meninggal dunia. Yang kedua, baju yang dibawa dengan penuh dengan darah, ternyata baju tersebut tidak terrobek-robek. Dan apa ada serigala makan mangsanya tanpa merobek-robek baju mangsanya? Ini menunjukkan Yusuf belum meninggal dunia, sehingga indikasi tersebut jadikan Yakub alaihissalam tidak membenarkan perkataan anak-anaknya, dan itu boleh karena hukum asalnya kita husnudzon kecuali ada indikasi kuat membuat kita curiga dan tidak berbaik sangka. Tapi hukum asal kita berbaik sangka kepada kaum muslim siapapun. Sebaliknya pada diri kita jangan berbaik sangka, kita justru mencurigai diri kita. Karena kalau kita merasa berbaik sangka itu pede kita merasa benar, merasa hebat ya. Kita bersangka artinya saya masih kurang, saya masih ini, mungkin ibadah saya belum diterima, mungkin saya masih ria, seperti itu, sehingga kita selalu dalam kondisi tawadhu di hadapan Allah dan juga tawadhu di hadapan manusia ya, karena kita berburuk sangka kepada diri sendiri ya. Ini yang kita lakukan ya. Ada kondisi kita berbaik sangka, ada kondisi kita berburuk sangka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah subhanahu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.